والصلاة والسلام على من نزل عليه القرآن المجيد وعلى آله وصحبه الذين نالوا الكرامة بإقامة الحدود. أما بعد. Di siang hari yang menunjukkan hari ini, tadi saya mendengar secara utuh bacaan rawi di sini, lantunan-lantunan cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Dari sekian bacaan di awal tadi ada ucapan salam untuk Rasulullah SAW. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i dan seterusnya. Dan di ujung, walaupun sebenarnya ada narasi yang diubah, Assalamu alal muqaddami lil imamah, Assalamu ala al-musyaffa'i fil qiyamah, Assalamu ala al-mudallali bil ghamamah. Itu diganti dengan Assalamualaikum al-musyaffa'i. Nah itu salah. Mestinya kalau diganti Assalamualaikum al-musyaffa'i. Kalau diganti Assalamualaikum al-muqaddamu lil imamah, Assalamualaikum al-musyaffa'u fil qiyamah. Jadi dibaca dhamma. Al-mudhallalu bil ghamamah. Semuanya diganti dari kasrah menjadi dhamma. Tadi tidak diganti. Bukan Assalamualaikum. Berarti kalau diganti menjadi Assalamualaikum, maka Assalamualaikum al-muqaddam. Tapi kalau nggak ada ka-nya, Assalamu ala al-muqaddami lil imamah, Assalamu ala al-musyaffa'i fil qiyamah. Jadi kalau tidak diubah, tetap Assalamu ala al-muqaddami lil imamah, itu betul. Tapi kalau diganti Assalamu alaika, maka tidak lagi kasroh. Tadi dibaca apa? Ada. Coba di soalnya pakai lagu. Jadi ya, alal ya, bukan ala tapi alal musyaffa'i fil qiyamah, alal muqaddami lil imam, alal mudallali bil ghamamah. Kalau kita mengubahnya menjadi Assalamualaikum, sehingga salamnya itu langsung kepada Rasul yang hadir. Jadi kalau kita mengatakan Assalamualaikum, itu Rasulullah itu ada di hadapan kita. Assalamualaikum. Kalau diganti Assalamu ala
muqaddami lil imamah, assalamu ala al-musyaffa'i fil qiyamah. Itu kasrahnya berubah menjadi dhammah, assalamu alayka al-muqaddam lil imamah, assalamu alayka al-musyaffa'u fil qiyamah. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamu alayka, maka sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di hadapan kita. Begitu pula dalam sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat kita sholat, kita sedang mengucapkan salam kepada Nabi yang ada di hadapan kita, yang hadir di hadapan kita. Kalau tadi bacaannya tidak mengganti ala dengan alaika, maka tetap dibaca kasroh ya. Jadi saya saking menikmatinya, assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alayka. Jadi semuanya menjadi assalamu alayka, dan menjadi tidak nyaman ketika assalamu alayka terdengarnya assalamu alayka al-musyaffa'i, padahal mestinya assalamu alayka al-musyaffa'u. Kalau diganti alanya dengan alayka, yang menunjukkan kita ini sedang berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita memuji dan menyebut nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal kita semua menyebut nama-nama Rasulullah. Di antara nama beliau itu al-musyaffa'u fil qiyamah, yang diterima syafaatnya oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan para nabi tidak ada yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal untuk kita, agar kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat besar dari Nabi kita pada hari kiamat, yaitu jangan membuat Nabi kita bersedih. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman menceritakan tentang rasulnya yang sedang bersedih. Sang Rasul berkata, ya Rabb. Jadi Allah sedang berkata kepada kita melalui surah Al-Furqan ayat 30. Tafsirnya seperti ini. Wahai umat Muhammad, Rasulmu itu yang aku utus kepadamu berkata kepadamu, ya Rabbi, wahai Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, maksud kaumku di sini umat, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'an,
Allah mengatakan kepada kita bahwa yang membuat sang Nabi bersedih itu ketika umatnya meninggalkan Al-Quran. Maka pegang erat-erat di mana pada hari kiamat nanti yang pernah membuat hati Nabi bersedih dengan meninggalkan Al-Quran. Orang ketika di dunia membuat hati Nabi bersedih karena meninggalkan Al-Quran, sementara pada saat itu hari kiamat lagi butuh-butuhnya kepada syafaat karena tidak ada lagi yang memberikan syafaat kecuali Nabi, bagaimana akan mendapatkan bagian dari syafaat dan mulia itu? Dengan apa cara umat Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran? Cara meninggalkan Al-Quran itu dengan tidak membacanya. Nah sekarang lebih seringan kalau buka handphone, kan punya handphone semua ya, itu lebih sering buka WhatsApp atau buka aplikasi Quran. Saya tidak bilang lebih seringan buka HP atau buka Quran. Saya hanya bilang ketika pegang HP lebih sering membuka aplikasi yang lain atau lebih sering membuka aplikasi Al-Quran. Kayaknya kalau ibu dagangan itu apa? Shopee dicekotin mending dibayar. Keranjangin. Taruh saja misalkan handphonenya itu tidak ada aplikasi Qurannya. Lalu pertanyaan berikutnya, lebih sering megang Quran atau megang handphone? Kalau pergi ke suatu tempat ketinggalan Quran atau ketinggalan handphone, itu lebih menderita yang mana? Saya berharap berkumpulnya di sini pada siang hari ini kita memuji Nabi, kita membaca Al-Quran itu sebagai bukti bahwa sebenarnya kita ini tidak sedang bermaksud membuat hati Rasulullah bersedih. Kumpulnya kita di sini membaca Al-Quran, kita hendak menunjukkan bahwa kita sedang menyenangkan hati Rasulullah SAW. Dan majelis taklim ini di dalamnya ada pelajaran membaca Al-Qurannya, itu bagian dari cara kita menyenangkan hati Rasul, seakan-akan kita berkata nih di hadapan Rasul. Rasul kan bilang, ya Allah, sesungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Quran. Terus kita katakan, ya Rasul, aku ada di sini, baca Quran. Jangan bersedih lagi. Ada majelis taklim Baitur Rahman di sini. Sekiranya seluruh penduduk bumi nggak baca Quran, di sini baca ya Rasul. Coba tuh. Keren ya? Ibu-ibu majelis taklim Baitur Rahman hebat kan? Rasulullah tersenyum. Kita mengatakan assalamu ala musyafa'i fil qiyamah. Itu benar, kita bukan hanya merayu Rasul dengan kata-kata, tetapi kita membuktikan
dengan usaha kita, ikhtiar kita belajar Al-Quran di majelis ini. Kemudian membaca Al-Quran itu ada caranya. Yang disebut dengan warattilil Qur'ana tartila. Cara membaca Al-Quran itu adalah mentartilkan Al-Quran. Hanya saja pengertian tartil di sini ada dua. Pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan huruf-huruf Al-Quran, makhrajnya dan hukum-hukumnya. Tajwidul huruf sebagai makna dari tartil itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran menggunakan tajwid itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan tartil dalam pengertian tartilnya itu adalah tajwidul huruf adalah wajib. Yang kedua, tartil itu adalah membaca dengan perlahan. Membaca dengan perlahan ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Nah, biasanya kita menerjemahkan warattilil Qur'ana tartil itu pakai makna yang mana? Ada orang baca Quran cepat, kamu nggak tartil, haram loh. Nggak haram. Kalau tartil pengertiannya membaca dengan perlahan. Kalau dia membaca dengan salah, hurufnya salah, makhrajnya salah, hukumnya salah, baru itu haram. Walaupun membacanya pelan-pelan, udah baca pelan tapi tetap salah, itu yang haram. Selama bacanya tidak salah, walaupun baca cepat disebutnya hadar. Hadar itu baca cepat, Nabi pun baca cepat, namanya hadar. Itu termasuk tartil yang diperintahkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Lebih bagus mana? Baca Quran cepat tapi benar atau baca Quran pelan-pelan tapi salah? Kalau hafiz Quran itu ada dua momen membaca Quran, momen cepat untuk menghindari kelupaan, momen lambat untuk memperbaiki bacaan. Kalau hafiz Quran, kalau ada hafiz Quran pelan-pelan saja. Karena apa yang sedang dijaga dengan bacaan cepat? Orang yang nggak hafiz Quran, dia lagi ngejagain apa? Kok bacaannya cepat-cepat? Kalau hafiz Quran itu ada momen harus baca cepat untuk menjaga hafalan, karena hafalan itu ada masa ingatnya. Kalau nggak putar tuh bacaannya sampai melewati masa ingat itu bahaya. Itu hafiz Quran. Nah, kalau yang hafiz Quran baca cepat-cepat, pertanyaan saya mau ke mana? Kalau yang hafiz Quran baca Quran cepat-cepat mau ke mana? Walaupun tidak haram selama bacaannya benar. Tapi kalau misalkan gara-gara cepat baca, bacaannya salah, itu haram.
Maka di dalam kitab Sunnah Taufiq wa minha Allahmu fil Quran, di antara dosa lisan itu adalah salah dalam membaca Al-Quran. Salah dalam membaca Al-Quran, walaupun salahnya itu tidak sampai merubah makna. Saya ulangi, di antara dosa atau perbuatan yang diharamkan adalah membaca Al-Quran secara salah, walaupun salahnya tersebut tidak sampai merubah maknanya. Bagaimana kalau sampai merubah makna? Kalau sampai merubah makna itu bukan hanya haram, tetapi kalau dibaca dalam sholatnya batal. Tapi kalau bacaannya itu salah, tidak rusak makna dalam sholatnya tetap tidak batal, selama bukan surah Al-Fatihah, tetapi tetap haram. Namun kata para ulama, haram itu membaca Al-Quran secara salah, walaupun tidak berubah makna, apabila sengaja. Tadi udah serem, jadi nggak serem lagi. Apabila sengaja. Di antara membaca Al-Quran secara salah dan sengaja itu adalah orang yang baca Quran sebenarnya tidak bermaksud untuk salah, tetapi dia nggak ngaji, itu termasuk sengaja. Kenapa salah? Salah saya kan ini tidak sengaja, tapi dia nggak belajar, itu namanya sengaja. Maka di masjid kali ini Ustazah ada tahsin, ada ya, hari Sabtu ba'da subuh tahsin ya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran sudah belajar, dan belajar itu tidak bisa berhenti sebenarnya. Sampai apa? Sampai benar-benar baca Quran itu tidak ada yang salah. Sampai bacaan Quran kita tidak ada yang salah. Kalau kita masih ada yang salah, itu masih terus saja belajar, dan salahnya itu tidak dosa. Pahala baca Quran tetap dapat, dan hati Rasulullah itu senang. Jadi senang ya Rasulullah melihat para ibu yang mengaji Quran, belajar Al-Quran. Oleh karenanya di majelis taklim itu mestinya ada pengajian ngaji Quran bareng, seperti di sini. Kapan tuh ngaji Quran bareng biasanya? Hari Sabtu itu. Ya harus datang tuh, ya. Kadang-kadang begini, terkait membaca Quran itu ada orang yang selalu baca Quran dan sebenarnya selalu salah itu. Tapi merasa tidak salah karena dia tidak pernah diperdengarkan bacaannya kepada yang bisa. Itu tuh bahaya tuh. Orang yang seperti itu nanti pas hari kiamat dia merasa banyak, membawa banyak bacaan Al-Quran pada hari kiamat. Ternyata pasti dikoreksi, karena nanti dia akhirnya dikoreksi, dihisab. Semua amal soleh bukan dibaca Al-Quran doang, tapi sedekah kita, sholat kita, semua dihisab. Nah, bacaan kita dihisab, pasti hisab ternyata ini salah semua. Pas salah semua, oh ternyata salahnya ini nggak sengaja karena dia masih belajar Quran, itu selesai hisab. Tetapi kalau ternyata ini salah nggak sengaja, tapi kamu nggak ngaji, enggak.
Jadi dihisab semuanya amal soleh itu, diperiksa benar apa enggak. Bukan hanya sholat saja, tetapi semua amal soleh yang lain itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang-kurangnya akan terlihat di situ, tajwidnya akan kelihatan di situ. Mana yang dikoreksi dan mana yang diperiksa. Makanya kita tuh sebenarnya kalau belajar Al-Quran lalu setoran kepada guru kita yang bisa membetulkan, setiap kali salah itu mestinya senang karena akan berakhir hisabnya di situ. Satu ayat salahnya 7. Senang nggak? Senang mestinya, ayat kesel tuh gurunya. Ya. Muridnya senang orang dibetulin, ya. Berakhir. Gurunya harus sabar, jangan marah-marahin, nanti nggak mau ngaji lagi. Nanti ditanya sama malaikat. Guru yang galak ditanya, kenapa orang nggak mau ngaji? Siapa tahu kamu galak. Akhirnya nggak mau ngaji lagi. Dalam surah Toha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 124, 125, 126 surah Toha. Berpaling dari Al-Quran. Ada level-levelnya berpaling dari Al-Quran itu. Ada level paling berat, yaitu kufur kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Ini level paling berat, ini kafir gitu. Kalau di sini tentu nggak ada level itu. Berpaling dari Al-Quran itu kafir. Itu level paling berat. Level di bawahnya itu tidak mengamalkan Al-Quran, tidak sholat. Kan Al-Quran nyuruh sholat, tapi tidak sholat. Tidak puasa pada bulan Ramadan, Allah nyuruh puasa. Jadi tidak mengamalkan Al-Quran. Itu level dosanya di bawah kufur. Iman sih iman kepada Quran, tapi sholat enggak. Puasa bulan Ramadan tidak, zakat tidak, perkara-perkara yang Allah perintahkan tidak dijalankan. Dia tidak kafir, tetapi dia fasik, berdosa besar. Disebutnya fasik. Fasik itu orang yang berdosa besar. Ada juga orang yang gak fasik tapi menyerupai orang fasik. Biasanya para ulama itu suka membahas hal kecil. Dulu ya, ada fatwa dari Nahdlatul Ulama, pakai dasi itu haram. Pakai dasi, kok haram pakai dasi? Apa hubungannya dengan haram? Karena dulu itu ketika Dewan Perjanjian yang pakai dasi itu orang kafir. Jadi menyerupai orang kafir hukumnya haram. Kalau sekarang ya enggak. Jadi fatwa itu berlaku pada saat zaman Belanda, di mana tidak ada orang Islam yang memakai dasi. Orang yang memakai dasi itu disebutnya fasik. Bahkan ada kiai yang bilang kalau laki-laki sholat gak pakai peci itu fasik. Ada.
Kiai bilang gitu itu bukan karena berarti fasik. Itu karena orang fasik itu nggak suka pakai peci. Orang fasik suka pakai peci nggak? Pada masa itu, kalau sekarang koruptor pakai peci. Peci nggak jadi ciri sekarang itu. Orang maaf, bukan Islam aja pakai peci. Nggak jadi ciri. Jadi orang sekarang sholat, laki-laki nggak pakai peci nggak fasik kalau sekarang. Karena peci pun nggak jadi ciri kesolehan saat ini. Jadi fatwa itu bisa berubah terkait hal-hal kecil seperti itu. Nah, level berpaling dari Al-Quran nomor 2 kan nomor 1-nya paling tinggi, saya sebut dari paling tinggi pertama kufur ya. Level berpaling, tau gak berpaling kayak gimana? Gini nih, memalingkan wajah. Level paling tingginya yang paling berat hukumannya itu adalah kufur. Yang kedua, tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, tidak mengamalkan kalau bahasa kita. Kalau mengamalkan Al-Quran kan nggak mesti baca dan nggak mesti hafal, karena semuanya wajib. Orang yang nggak baca Quran, orang yang nggak hafal Quran juga wajib mengamalkan Al-Quran. Makanya saya itu kurang setuju dengan kalimat kamu sudah hafal sekarang ngamalin. Emang selama ini nggak ngamalin, lagi hafal Quran? Kan ngamalin selama ini ngapal Quran. Masih nggak ada kalimat seperti itu? Santri selesai menghafal Quran, terus orang bilang sekarang sudah hafal, tinggal ngamalinnya. Kalau ngamalin itu bukan hanya bagi yang hafal Quran, tapi bagi semua orang. Makanya penting mana nih pertanyaannya, mengamalkan Quran atau hafal Quran? Lebih bagusan mana mengamalkan Quran tanpa hafal Quran dibanding dengan hafal Quran tapi tidak mengamalkan Quran? Bagusan mana punya uang 50.000 tapi bisa dicairkan dengan uang 1 miliar tapi nggak bisa dicairkan sampai akhir kiamat? Punya saldo 1 miliar tapi nggak bisa dicairkan sampai hari kiamat. Di saldo kita ada 1 miliar tapi nggak bisa dicairkan sampai hari kiamat. Dengan uang 10.000 tapi bisa dipakai. Bagusan yang mana? Nasi 1 piring dalam keadaan lapar dibandingkan mahkota yang dari emas permata, itu penting yang mana? Soalnya kita nggak bakal makan mahkota itu, pasti makan nasi. Nanti orang yang menghafalkan Quran tapi nggak ngamalin itu dia punya mahkota tapi mati dia nggak bisa makan. Tetapi orang yang punya nasi walau sepiring nggak punya mahkota apa-apa, hidup deh. Artinya mengamalkan Quran ini buat siapa? Buat semua. Tidak perlu hafal Al-Quran dulu untuk mengamalkan Al-Quran. Lalu kenapa menghafal Al-Quran itu menjadi mulia? Itu kalau didasari dengan mengamalkan. Nah sekarang saya, atau jangan saya, si fulan sholat 2 rakaat tapi dia hafal Quran. Si fulan yang satu sholat 2 rakaat tapi nggak hafal Quran, pahalanya dari mana? Si fulan yang sholat 2 rakaat dalam keadaan dia hafal Quran, walaupun dibacanya sama-sama surah Al-Ikhlas. Yang satu membawa hafalan Quran seluruhnya, yang satu hanya membawa hafalan surah Al-Ikhlas saja. Jadi keutamaan orang yang hafal Quran itu kalau pondasinya itu sudah mengamalkan. Jadi kalimat setelah hafal tinggal mengamalkan itu tidak betul, karena yang pertama itu ngamalin dulu baru hafal. Ngamalin dulu baru hafal. Makanya santri itu di pondok itu bukan disuruh ngafal Quran doang, disuruh sholat, disuruh sabar, belajar ikhlas, belajar semua gitu. Bukan hafal Quran doang. Tiba-tiba ada orang bilang sekarang sudah hafal tinggal mengamalkan. Astagfirullah, gimana? Itu
Itu saya kurang setuju, tapi silakan saja kalau bilang begitu. Hanya saja saya tidak kurang setuju dengan kalimat itu. Karena berasal menghafal Quran itu tidak disertai dengan pengamalan, padahal menghafal Quran itu disertai dengan pondasinya, itu mengamalkannya. Karena tidak mengamalkan Al-Quran itu bagian dari berpaling dari Al-Quran level kedua setelah kekufuran kepada Allah Subhanahu. Level ketiga itu orang yang hafal Quran tapi tidak murojaah. Nah, kalau yang nggak hafal Quran aman di sini. Orang hafal Quran terus tidak menjaga hafalannya, malas membaca hafalannya dalam sholat, malas membaca hafalannya setiap hari sesuai dengan masa ingatnya. Ini levelnya di bawah tidak mengamalkan Al-Quran. Hafal gak surah Al-Ikhlas? Hafal, kira-kira akan lupa. Al-Fatihah hafal gak? Hafal, tapi nggak disebut hafiz Quran kalau hafalnya Al-Ikhlas doang. Kalau hafalnya Al-Fatihah doang atau surah-surah yang bukan satu Quran, itu tidak disebut hafiz Al-Quran, minimal 1 juz lah. Itu bukan hafiz Quran juga. Hafal 1 juz bukan hafiz Quran, tapi hafiz 1 juz Quran sebenarnya. Tapi tetap lebih besar dibandingkan yang hafalnya surah-surah itu saja. Jadi yang level ketiga berpaling dari Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang hafal Quran saja. Orang yang tidak hafal Quran itu nggak termasuk. Karena apa yang mau dijaga? Kira-kira yang suka lupa hayat Al-Quran itu orang yang hafal dan nggak hafal? Yang hafal. Terus di antara berpaling dari Al-Quran level ketiga setelah kufur dan tidak mengamalkan Al-Quran adalah melupakan hafalan Al-Quran. Kata orang yang nggak hafal Quran, untung saya tidak hafal. Orang yang hafal Quran itu punya kemuliaan khusus. Jadi kalau berbuat dosa, dia dosanya pun juga berlipat-lipat. Sama, kalau dia sholat pahalanya pun berlipat-lipat. Tapi kalau dia maksiat juga berlipat-lipat juga sama. Seperti orang ke Mekah aja, kalau orang di situ beribadah pahalanya banyak, tapi kalau maksiat di Mekah, jangan tanya segede apa tuh dosanya. Sebanding, misalkan gini, orang besar salah ucap dengan orang kecil salah ucap, kira-kira bahayanya gedean mana? Presiden salah ucap dengan kita yang bukan siapa-siapa salah ucap, itu dampaknya gedean mana? Presiden nggak boleh salah ucap. Salah tadi. Hafiz Quran salah dengan orang biasa yang salah tapi bukan hafiz Quran, gedean mana bahayanya? Terus orang bilang, oh hafiz Quran dosa. Nah kan? Jadi yang hina bukan hanya dirinya, tetapi kemudian Al-Quran ikut hina gara-gara dia. Dosanya gede banget. Nah level yang keempat adalah tidak membacanya dengan benar. Itu termasuk level berpaling dari Al-Quran. Kufur, tidak mengamalkan, tidak menjaga hafalan, tidak membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu tidak perlu hafal. Kalau zaman sekarang, kalau zaman Nabi itu wajib hafal kalau membaca Al-Quran, karena belum ada Al-Quran yang bisa dibaca seperti saat ini. Para sahabat itu membaca Al-Quran semuanya dari hafalan, bukan dari mushaf, karena mushafnya belum ada, belum dibuat. Al-Quran itu ditulis oleh Rasulullah, oleh para sahabat berdasarkan atas perintah Rasul. Itu dokumen-dokumen yang terpisah, bukan satu kemudian untuk dibaca, hanya untuk dokumen saja agar Al-Quran itu terpelihara secara terpisah. Maka pada zaman Nabi dan zaman para sahabat, pasca Nabi wafat itu, kalau orang membaca Quran itu caranya pertama harus hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa membaca Quran. Yang kedua, dengerin sholat di sholat tarawih. Jadi
hafal hatam Al-Quran sebagai pendengar itu sama pahalanya dengan hatam Al-Quran sebagai pembaca. Makanya sholat tarawih itu ada syariat dan keutamaan. 1 bulan itu paling sedikit imam itu hatam 1 Quran. Agar apa? Agar yang tidak hafal Quran juga bisa hatam. Di belakang justru malah yang nggak hafal Quran malah pada kabur itu. Pada itu momentum mestinya bagi yang nggak hafal Quran bisa hatam pada saat itu. Di 1 malam 1 juz lah gitu ya. Nggak lama itu cuma 30 menitan ya. Atau 40 menit atau tergantung keseriusan menyimak dan membacanya. Zaman sekarang membaca Quran itu gampang banget. Mushaf ada, bahkan di handphone aja yang suka kita pegang kemana-mana itu juga ada. Ya. Jadi sekarang kita misalkan aku nggak bisa baca Quran. Kenapa? Kan Al-Quran banyak. Nggak ada alasan. Kalau zaman dulu mungkin orang nggak baca Quran masih punya alasan karena belum ada Qurannya, belum ditulis Al-Qurannya, dan juga nggak ada guru Quran yang bisa mengajarkan Al-Quran ditalkin gitu, didiktekan satu ayat nggak ada. Masih punya alasan belum bisa hafal, belum bisa baca Al-Quran karena belum hafal dan nggak ada yang ngajarin dan nggak ada ustadznya. Sekarang juga punya Quran nggak? Punya apa nggak? Punya. Kenapa kamu nggak download itu aplikasi? Udah didownload, kenapa nggak dibuka itu aplikasi? Nggak bisa bacanya, kenapa nggak belajar? Di Masjid Baitur Rahman ada gurunya, ada ustadznya. Nah itu bagian dari berpaling dari Al-Quran. Level 1 insya Allah kita yakin tidak sampai akhir hayat kita tidak akan. Level yang kedua mengamalkan, mungkin kita pun sejauh ini mengamalkan terus, sholat terus, puasa terus, zakat terus, dan juga perintah-perintah yang lain. Ada beberapa pelanggaran yang kecil, misalkan dosa-dosa kecil dilanggar, itu tidak termasuk berpaling. Karena setiap intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kamu akan dikifarati. Nggak mungkin kan zina, minum khamar, mencuri, makan riba, kan itu semua enggak. Berarti kan aman. Dosa-dosa kecil itu akan ketutup sama perbuatan kita yang setengah meninggalkan dosa-dosa besar. Surah An-Nisa ayat 31. Bagi hafiz Quran yang suka murojaah itu aman. Kufur tidak, mengamalkan Quran iya, tapi pas baca Quran males. Maka hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran sesuai level-levelnya itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Bukan berarti sempit ini tidak punya buat makan. Kehidupan yang sempit, nggak bisa nafas, dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti mereka berkata di hari kiamat itu ketika dibangkitkan, orang yang kufur dibangkitkan, orang yang tidak mengamalkan Quran dibangkitkan, orang yang tidak suka baca Quran dibangkitkan, hafiz Quran yang tidak menjaga amalan dibangkitkan semua. Semuanya dikumpulkan oleh Allah. Hasyar itu wa nasyuruh dikumpulkan di namanya padang mahsyar. Dalam keadaan buta, padahal pada saat itu lagi butuh-butuhnya untuk melihat. Mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami semua dalam keadaan buta sementara ketika di dunia kami ini bisa melihat? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Benar, telah datang kepada kalian semua ayat-ayat kami, tetapi kalian melupakannya.
Al-Quran sudah datang, kalian kufur. Al-Quran sudah ada, kalian tidak mengamalkan isinya. Al-Quran sudah ada, kalian tidak membaca hafalan. Al-Quran sudah ada, kalian tidak baca. Sebagaimana dulu kalian meninggalkan Al-Quran, maka hari ini aku tinggalkan kalian. Wa kadzalika al-yawma ditinggalkan oleh Allah pas kita butuh-butuhnya. Ditinggalkan oleh Rasul yang memberikan syafaat pas kita lagi butuh-butuhnya syafaat sama Rasul. Maka insya Allah dengan adanya majelis di sini, bacaan Qurannya harus terus ditingkatkan, bikin Rasul kita senang. Apalagi dibuka dengan bacaan-bacaan apa tadi? Maulid ya. Saya sebutnya bacaan Maulid itu. Kalau di sini sebutnya apa? Rawi ya. Tapi memang itu nggak utuh dari bacanya, mungkin potongan-potongan saja. Itu Maulid Syaraful Anam, tapi kan Syaraful Anam ya, Maulid Syaraful Anam. Itu maulid yang paling lengkap sebetulnya kalau nggak dipotong-potong kisahnya. Tapi kita tujuannya bukan hanya sekedar membaca kisah saja, tapi kita sedang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saat ini ya Rasul, aku ini saking cintanya aku ini baca ini walaupun nggak paham. Jadi kalau ada orang yang bilang ngapain dibaca kalau nggak paham, nggak gitu juga maksudnya. Kita ini lagi nunjukin kita ini cinta kepada Nabi kita. Pokoknya kata orang ini itu adalah pujian-pujian untuk Allah dan pujian-pujian untuk Nabi. Aku baca saja walaupun aku nggak paham karena saking cintanya gitu. Kata malaikat kalau cinta belajar tuh artinya. Nggak begitu untungnya ya dijawabnya. Tetap Rasul itu memberikan penghargaan kepada umatnya walaupun sekecil apapun rasa cintanya. Dia Rasul itu tidak suka memberatkan umatnya. Mampunya segitu ya, tidak dipaksa untuk naik level secara maksa. Tetapi kalau mau naik level itu yang diinginkan oleh Rasulullah, tetapi sekiranya tidak pun tetap dimaafkan oleh Rasul. Itulah hebatnya atau rahmatan lil alaminnya Rasul kita Muhammad SAW. Maka sambungan setiap pagi saya punya program murojaah kitab hadis Sahih Bukhari. Tujuannya sebenarnya biar kita terhubung kepada Rasul setiap pagi. Jadi terhubung kepada Rasul setiap pagi melalui hadis-hadisnya yang sahih. Ya, setiap waktu itu jam 5.30 sampai jam 6. Jadi 30 menit. Tapi kadang-kadang kalau saya kurang sehat badannya itu suka ketiduran habis sholat subuh. Beberapa pekan ini saya kurang sehat, mungkin udah 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan kayaknya sakit. Tetapi ya walaupun sakit, selama ketiduran banget, walaupun waktunya tinggal 5 menit, saya nyambung ya. Terus kadang-kadang ibu suka ada pertanyaan lama banget ya, pertanyaan. Kalau ngaji udah beres, di Zoom ya, di Zoom. Itu tujuannya untuk apa? Bukan sekedar kita dapat ilmu langsung dari ilmunya Nabi, tetapi kita ini nunjukin. Kadang-kadang kan normal begini, bisa jadi ada ibu yang dengerin sampai tiduran, sambil masak. Itu kan seperti gak serius itu ngaji. Tetapi ya saking pengennya terhubung dengan Nabi setiap kali, lakukan saja. Tapi kalau yang ngajarnya serius, sampai punya saya bahas. Karena itu tanggung jawab saya kepada Allah. Jadi kalau yang ngajar terus serius, walaupun yang dengerin gak serius. Karena kan tanggung jawabnya beda. Tanggung jawab kepada Allah itu bukan nggak kecil, maka tetap ilmunya dikeluarin, kemampuan semua dikerahkan. Kalau yang ngajarnya, walaupun yang dengerinnya bisa saja ada yang nggak serius, jadi masalah. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah udah selesai. Setiap pagi, ya kalau mau ikutan, selama kuotanya masih ada 100 orang, tapi kayak katanya bisa lebih 100 orang, ya masuk saja ke Zoom-nya. Kalau banyak kan yang ngantri, mungkin diperpanjang roomnya. Ya. Siapa yang duluan masuk, yang berkesempatan untuk bisa ikut. Baik, itu barangkali ini sudah jam 3, ini sudah masuk asar. Mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini
mendapatkan ridho Allah dari semua ikhtiar kita, dan kita membuat Rasul kita tersenyum dengan majlis ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat besar nanti di hari kiamat saat kita telah butuhnya syafaat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami semua majlis kami siang hari ini. Jadikanlah majlis kami ini majlis yang Engkau ridhoi. Catatkanlah amalan siang hari ini di majlis ini di dalam illiyin yang ada di surga tertinggi sebelum kami masuk ke dalam. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat dari kami jika ada kesalahan ucap perbuatan apapun di majlis ini, tidak tersisa kecuali Engkau telah mengampuninya. Allahumma barik hadzal masjid wa ahlahu. Allah berkatalah masjid ini dan seluruh penghuninya. Wa barik hadzal al-majlisa wa ahlahu. Berkatalah majlis taklim ini dengan semua pesertanya, semua jamaahnya. Allahumma barik hadhil qaryata wa ahlahu. Berikanlah keberkahan kepada kampung ini, komplek ini, dan seluruh penghuninya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.